将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1529. Si Hao tergerak. Great Eder secara pribadi datang, segera membuatnya sedikit rileks. Dia sekarang yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat para ahli asing, dia masih bisa kembali dengan damai. Kamu tidak perlu segera bangun, menunggu kesempatan, lalu pura-pura pergi. Jika orang itu mengambil tindakan, saya akan segera membunuhnya. Singkirkan ahli tertinggi itu. Suara penatua agung terdengar. Suaranya tegas, juga percaya diri, terlebih lagi memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Si Hao merasa semakin nyaman, karena ada kepercayaan diri yang kuat melonjak dalam dirinya sekarang. Si Hao curiga bahwa penatua agung ingin menggunakannya sebagai umpan untuk membuat orang itu mendekat, dan kemudian mengambil tindakan dengan kejam, eksekusi dia. Penyergapan makhluk tertinggi pasti mengguncang dunia. Hantu akan menangis dan dewa melolong. Satu serangan membuat bintang-bintang bergerak mundur, semua sisi runtuh. Ketika seseorang berkultivasi ke tingkat itu, jika seseorang benar-benar ingin meluncurkan serangan tersembunyi, itu tidak mungkin untuk dihadapi di alam fana. Itulah mengapa Si Hao tergerak, mungkin dia benar-benar akan menyaksikan kejatuhan makhluk tertinggi. Namun, dia tampak tenang di permukaan, tidak ada yang bisa dideteksi tidak peduli bagaimana orang memeriksanya. Si Hao duduk di sini untuk waktu yang lama, menunggu sampai dunia luar menjadi lebih dan lebih damai, dan baru kemudian dia bangun, berpura-pura ingin meninggalkan tempat ini. Bisakah makhluk tertinggi benar-benar dibunuh? Dia bersemangat, sulit untuk menenangkan dirinya sendiri. Orang-orang itu dikenal tak tertandingi di alam fana, berdiri di puncak. Si Hao meninggalkan batang pohon selangkah demi selangkah, berjalan keluar. Adapun singa emas, itu sudah lama disimpan dalam artefak magis spasial, tidak diizinkan keluar. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi karena itu. Si Hao melangkah lebih jauh dan lebih jauh, akhirnya akan meninggalkan tempat ini. Meski begitu, pohon kuno itu sangat besar, cabang-cabangnya mencapai sangat jauh, menutupi langit dan bumi, berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Namun, ketika Si Hao hendak meninggalkan wilayah ini, untuk beberapa alasan, pikirannya menjadi sedingin es, mengembangkan perasaan gemetar, jiwanya sedikit gemetar. Mengapa ini? Dia agak bingung. Penatua agung datang, mungkinkah dia masih tidak bisa menghentikan musuh, bahwa dia masih akan mati? Si Hao mempercayai jenis intuisi ini. Ini bukan sesuatu yang dia kembangkan, itu tidak terkait dengan keterampilan Dao, melainkan sejenis naluri. Namun, jenis kesadaran spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh setiap ahli. Dapat dikatakan bahwa kesadaran spiritual beberapa orang sangat tajam, sementara Si Hao adalah salah satu yang terbaik dalam hal ini. Dia merasakan sesuatu sebelumnya, merasa seperti ada semacam bahaya yang mendekat. Penatua agung, Anda harus berhati-hati. Saya khawatir makhluk tertinggi ini mungkin tidak sederhana. Kamu harus waspada. Si Hao mentransmisikan suara, masih dalam arah yang sama dari sebelumnya. Tidak apa-apa, aku sudah menyelesaikan persiapanku. Jika dia mendekat, aku akan memiliki posisi yang menguntungkan, sempurna untuk memberikan pukulan fatal, bahkan mungkin membunuh makhluk tertinggi. Kata Penatua Agung. Si Hao dalam hati mengangguk. Penatua Agung adalah orang yang stabil. Dia telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan berbicara seperti ini. Dia bergerak maju lagi, tetapi setelah dia mengambil beberapa langkah, dia merasa semakin tidak nyaman, hanya merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi, seolah-olah kiamat akan turun. Si Hao menggigil dalam hati, merasa ini sangat sulit untuk dilepaskan. Ini adalah kesadaran surgawi naluriah paling dasar seorang kultivator. Mengapa dia merasa seperti ini? Dia ingin mengerti. Pada saat yang sama, dia merasakan beberapa istana muncul di dalam 5 jeroannya, samar-samar melepaskan suara tulisan suci. Selain itu, ada sosok kecil yang muncul, tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah intinya. Dalam dunia batin Si Hao, dia menggigil kedinginan. Itu adalah salah satu makhluk yang duduk di 3 bunga dao besarnya, yang tampaknya hidup di masa lalu. Kali ini, makhluk itu tidak duduk di bunga dao besar di atas kepalanya, melainkan berlama-lama di antara 5 jeroannya. 5 istana bersinar, mengalir dengan aura dao yang hebat. Mengapa? Apakah ini pertanda? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri.
Rasa dingin mengalir di benaknya. Sosok kecil itu juga harus dianggap sebagai dia. Apakah ini semacam peringatan? Ekspresi Si Hao berubah. Dia mentransmisikan suara, mengatakan, "Senior, saya tiba-tiba memikirkan metode yang lebih dapat diandalkan yang pasti dapat membunuh makhluk tertinggi itu." "Oh, mari kita dengarkan. Aku akan mundur dulu, lalu aku akan memberitahumu sebentar lagi." Si Hao dengan tenang mundur, kembali ke pohon kuno itu, langsung duduk. "Baiklah, katakan padaku." Suara penatua Meng Tianzeng terdengar, bertanya pada Si Hao. Hanya saja, kali ini, Si Hao tidak mengatakan apa-apa, duduk diam di sana, tidak bergerak. Sementara itu, penatua agung berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak memberikan jawaban apapun. "Hehe, tidak buruk." Di kejauhan, sesosok muncul, diselimuti kabut, tidak jelas. Dia berdiri dalam kekacauan utama, melihat ke arah ini. Pada saat ini, bulu halus Si Hao berdiri. Justru sosok yang dia lihat sebelumnya, makhluk tertinggi asing. Meskipun sebagian karena pohon kuno, mengisolasi terlalu banyak kemampuan suci dari dunia luar, kamu masih bisa tetap berpikiran jernih di bawah main KSR-ku. Kamu bisa dianggap cukup istimewa. Di bawah tingkat makhluk tertinggi, tidak banyak yang bisa mencapai ini. Orang itu memuji kesadaran surgawi Si Hao. Pada saat ini, Si Hao merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki, sangat terguncang. Dia berkeringat dingin, merasakan ketakutan yang luar biasa. Sosok itu adalah makhluk tertinggi asing, tidak pernah ada penatua agung di sini. Yang disebut suara itu semuanya palsu. Baru saja, jika dia menjadi berpikiran jernih sedikit kemudian, dia akan benar-benar meninggalkan jangkauan pohon kuno. Dia hampir meninggalkan tepi. Konsekuensi seperti itu, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat seseorang merasa ketakutan, keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Itu bukan penatua hebat, tapi barusan, itu benar-benar sangat mirip. Si Hao menyeka keringatnya, mengerutkan kening. Jenis aura itu terlalu mirip, makhluk tertinggi ini benar-benar bisa menirunya. Namun, ketika dia mengingat nama dari divine ability yang disebutkan pihak lain, Main KSR, dia menenangkan dirinya lagi. Ini jelas merupakan metode hebat yang mengganggu pikiran seseorang. Dia hampir jatuh ke dalam perangkap itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi, eksistensi yang jarang mengalami kekalahan. Kamu adalah makhluk tertinggi yang mulia, yang dikenal tak tertandingi dalam dao manusia. Namun kamu sebenarnya menggunakan metode yang mengganggu pikiran terhadap generasi yang lebih muda. Benar-benar tidak begitu heroik dan bermartabat, kata Si Hao. Bahkan ketika dia menghadapi makhluk tertinggi, dia masih berani berbicara, tidak merasa takut. Kepahlawanan atau kehormatan apa yang harus dibicarakan dalam metode pembunuhan? Sosok buram itu berkata sambil tersenyum, tidak peduli sama sekali. Akan sangat bagus jika senior Meng ada di sini. Si Hao berkata sambil menghela nafas, tapi dia merasa itu tidak mungkin. Saat ini, dia benar-benar memulihkan pikirannya. Apakah Meng Tianzeng berani datang? Bahkan jika dia melakukannya, jadi apa? Dia kemungkinan besar akan jatuh di sini. Makhluk tertinggi itu berkata dengan dingin. Dengan satu pemikiran, bintang-bintang besar berputar-putar di langit, bergemuruh dengan kebisingan. Sementara itu, mata air manis mengalir di bawah kakinya, teratai emas tumbuh di sekelilingnya, disertai dengan kekuatan hukum alam. Ini adalah pemandangan tidak teratur yang ditampilkan dari satu pemikiran darinya. Ketika dia berbicara, jenis pemandangan luar biasa ini segera muncul, benar-benar menakutkan. Apakah begitu? Dengan mendengus dingin, pedang surgawi yang mempesona merobek langit hutan binatang surgawi, langsung meretas makhluk tertinggi asing. Ini terlalu tiba-tiba, sinar keemasan cemerlang. Seorang anak muda muncul, rambut hitam panjangnya berhamburan, di tangan kanannya seni pedang, menghasilkan pedang abadi, menusuk ke arah makhluk tertinggi asing. Gelombang kekuatan itu terlalu kuat, mengguncang hutan binatang surgawi. Pada saat itu, auranya meletus, cahaya keemasan menyilaukan kubah surgawi, akan melepaskan pembantaian. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk tertinggi, kuat dan tak tertandingi, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Makhluk tertinggi asing itu terluka. Ketika tetesan darah keluar dari tulang rusuknya, hutan pegunungan yang tak berujung langsung hancur, bumi besar pecah, magma melonjak. Ini terlalu mengerikan. Setelah dia terluka,
darah esensi mengalir secara terbalik. Hanya beberapa tetes yang jatuh, namun segera melenyapkan 80 atau 90 ribu li gunung dan sungai, terlalu mengerikan. Ketika hanya setetes darah jenis ini jatuh, itu akan cukup untuk menghancurkan bintang yang hebat. Meng Tianzeng, kamu benar-benar berani datang. Yang tertinggi asing berkata dengan dingin. Harus dikatakan bahwa dia mantap dan mengesankan, layak dikagumi. Dia jelas menderita serangan seni pedang ini, namun dia tetap tenang dan dingin, tidak panik. Penatua hebat? Shi Hao terkejut. Penatua hebat akhirnya datang. Selain itu, dia mengambil tindakan pada saat yang genting. Hanya saja, Shi Hao sangat terkejut, karena penatua agung saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar muda, melonjak dengan kekuatan hidup. Ini adalah seorang anak muda, yang tampak berusia 20 tahun, di masa keemasannya. Energi darahnya sangat kuat. Armor emas menutupi tubuhnya, melepaskan kecemerlangan, bahkan membuat matahari terguncang. Ini bukan salah persepsi, tapi lebih nyata. Penatua agung saat ini memiliki rambut hitam panjang yang berhamburan ke bawah, mata seperti kilat dingin, wajah heroik seolah dipahat oleh pedang. Tubuhnya yang ramping kuat, mengenakan baju besi emas, tampak seperti dewa perang yang turun. Energi darahnya beriak keluar, mempengaruhi dunia. Di luar, bintang-bintang besar berguncang. Adapun matahari dan bulan, mereka bahkan lebih beresonansi, sedikit gemetar. Jika bukan karena pohon kuno yang menghalangi, Shi Hao percaya bahwa dia pasti akan berada dalam kondisi yang mengerikan sekarang, tidak mampu menahan tekanan yang tak tertandingi. Penatua hebat di negaranya yang paling kuat? Bagaimana mungkin Shi Hao tidak terkejut? Meng Tianzeng muda ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, vitalitas masa muda, dan energi darah yang melonjak seperti gelombang laut, benar-benar tak terukur. Saat itu, ketika dia bertarung hebat dengan Immortal Wang, Great Elder bahkan tidak menunjukkan penampilan seperti ini. Dan sekarang, ketika menghadapi musuh asing, dia akhirnya membuka segel, menggunakan kekuatan tak tertandingi dari tahun-tahun emasnya. Jadi ini kekuatan makhluk tertinggi? Sepertinya bahkan setelah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang benar-benar menyaksikannya. Shi Hao menghela nafas dengan kekaguman. Chapter 1529. Shi Hao tergerak. Great Elder secara pribadi datang, segera membuatnya sedikit rileks. Dia sekarang yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat para ahli asing, dia masih bisa kembali dengan damai. Kamu tidak perlu segera bangun, menunggu kesempatan, lalu pura-pura pergi. Jika orang itu mengambil tindakan, saya akan segera membunuhnya. Singkirkan ahli tertinggi itu. Suara penatua agung terdengar. Suaranya tegas, juga percaya diri, terlebih lagi memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Shi Hao merasa semakin nyaman, karena ada kepercayaan diri yang kuat melonjak dalam dirinya sekarang. Shi Hao curiga bahwa penatua agung ingin menggunakannya sebagai umpan untuk membuat orang itu mendekat, dan kemudian mengambil tindakan dengan kejam, eksekusi dia. Penyergapan makhluk tertinggi pasti mengguncang dunia. Hantu akan menangis dan dewa melolong. Satu serangan membuat bintang-bintang bergerak mundur, semua sisi runtuh. Ketika seseorang berkultivasi ke tingkat itu, jika seseorang benar-benar ingin meluncurkan serangan tersembunyi, itu tidak mungkin untuk dihadapi di alam fana. Itulah mengapa Shi Hao tergerak, mungkin dia benar-benar akan menyaksikan kejatuhan makhluk tertinggi. Namun, dia tampak tenang di permukaan, tidak ada yang bisa dideteksi tidak peduli bagaimana orang memeriksanya. Shi Hao duduk di sini untuk waktu yang lama, menunggu sampai dunia luar menjadi lebih dan lebih damai, dan baru kemudian dia bangun, berpura-pura ingin meninggalkan tempat ini. Bisakah makhluk tertinggi benar-benar dibunuh? Dia bersemangat, sulit untuk menenangkan dirinya sendiri. Orang-orang itu dikenal tak tertandingi di alam fana, berdiri di puncak. Shi Hao meninggalkan batang pohon selangkah demi selangkah, berjalan keluar. Adapun singa emas, itu sudah lama disimpan dalam artefak magis spasial, tidak diizinkan keluar. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi karena itu. Shi Hao melangkah lebih jauh dan lebih jauh, akhirnya akan meninggalkan tempat ini. Meski begitu, pohon kuno itu sangat besar, cabang-cabangnya mencapai sangat jauh, menutupi langit dan bumi, berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Namun, ketika Shi Hao hendak meninggalkan wilayah ini, untuk beberapa alasan, pikirannya menjadi sedingin es, mengembangkan perasaan gemetar, jiwanya sedikit gemetar. Mengapa ini? Dia agak bingung. Penatua agung datang,
Mungkinkah dia masih tidak bisa menghentikan musuh, bahwa dia masih akan mati? Si Hao mempercayai jenis intuisi ini. Ini bukan sesuatu yang dia kembangkan, itu tidak terkait dengan keterampilan Dao, melainkan sejenis naluri. Namun, jenis kesadaran spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh setiap ahli. Dapat dikatakan bahwa kesadaran spiritual beberapa orang sangat tajam, sementara Si Hao adalah salah satu yang terbaik dalam hal ini. Dia merasakan sesuatu sebelumnya, merasa seperti ada semacam bahaya yang mendekat. Penatua Agung, Anda harus berhati-hati. Saya khawatir makhluk tertinggi ini mungkin tidak sederhana. Kamu harus waspada. Si Hao mentransmisikan suara, masih dalam arah yang sama dari sebelumnya. Tidak apa-apa, aku sudah menyelesaikan persiapanku. Jika dia mendekat, aku akan memiliki posisi yang menguntungkan, sempurna untuk memberikan pukulan fatal, bahkan mungkin membunuh makhluk tertinggi. Kata Penatua Agung. Si Hao dalam hati mengangguk. Penatua Agung adalah orang yang stabil. Dia telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan berbicara seperti ini. Dia bergerak maju lagi, tetapi setelah dia mengambil beberapa langkah, dia merasa semakin tidak nyaman, hanya merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi, seolah-olah kiamat akan turun. Si Hao menggigil dalam hati, merasa ini sangat sulit untuk dilepaskan. Ini adalah kesadaran surgawi naluriah paling dasar seorang kultivator. Mengapa dia merasa seperti ini? Dia ingin mengerti. Pada saat yang sama, dia merasakan beberapa istana muncul di dalam 5 jeroannya, samar-samar melepaskan suara tulisan suci. Selain itu, ada sosok kecil yang muncul, tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah intinya. Dalam dunia batin Si Hao, dia menggigil kedinginan. Itu adalah salah satu makhluk yang duduk di 3 bunga dao besarnya, yang tampaknya hidup di masa lalu. Kali ini, makhluk itu tidak duduk di bunga dao besar di atas kepalanya, melainkan berlama-lama di antara 5 jeroannya. 5 istana bersinar, mengalir dengan aura dao yang hebat. Mengapa? Apakah ini pertanda? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Rasa dingin mengalir di benaknya. Sosok kecil itu juga harus dianggap sebagai dia. Apakah ini semacam peringatan? Ekspresi Si Hao berubah. Dia mentransmisikan suara, mengatakan, "Senior, saya tiba-tiba memikirkan metode yang lebih dapat diandalkan yang pasti dapat membunuh makhluk tertinggi itu." Oh, mari kita dengarkan. Aku akan mundur dulu, lalu aku akan memberitahumu sebentar lagi. Si Hao dengan tenang mundur, kembali ke pohon kuno itu, langsung duduk. Baiklah, katakan padaku. Suara penatua Meng Tianzeng terdengar, bertanya pada Si Hao. Hanya saja, kali ini, Si Hao tidak mengatakan apa-apa, duduk diam di sana, tidak bergerak. Sementara itu, Penatua Agung berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak memberikan jawaban apapun. Hehe, tidak buruk. Di kejauhan, sesosok muncul, diselimuti kabut, tidak jelas. Dia berdiri dalam kekacauan utama, melihat ke arah ini. Pada saat ini, bulu halus Si Hao berdiri. Justru sosok yang dia lihat sebelumnya, makhluk tertinggi asing. Meskipun sebagian karena pohon kuno, mengisolasi terlalu banyak kemampuan suci dari dunia luar, kamu masih bisa tetap berpikiran jernih di bawah Mind KSR-ku. Kamu bisa dianggap cukup istimewa. Di bawah tingkat makhluk tertinggi, tidak banyak yang bisa mencapai ini. Orang itu memuji kesadaran surgawi Si Hao. Pada saat ini, Si Hao merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki, sangat terguncang. Dia berkeringat dingin, merasakan ketakutan yang luar biasa. Sosok itu adalah makhluk tertinggi asing, tidak pernah ada penatua agung di sini. Yang disebut suara itu semuanya palsu. Baru saja, jika dia menjadi berpikiran jernih sedikit kemudian, dia akan benar-benar meninggalkan jangkauan pohon kuno. Dia hampir meninggalkan tepi. Konsekuensi seperti itu, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat seseorang merasa ketakutan, keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Itu bukan penatua hebat, tapi barusan, itu benar-benar sangat mirip. Si Hao menyeka keringatnya, mengerutkan kening. Jenis aura itu terlalu mirip, makhluk tertinggi ini benar-benar bisa menirunya. Namun, ketika dia mengingat nama dari divine ability yang disebutkan pihak lain, Mind KSR, dia menenangkan dirinya lagi. Ini jelas merupakan metode hebat yang mengganggu pikiran seseorang. Dia hampir jatuh ke dalam perangkap itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi,
eksistensi yang jarang mengalami kekalahan. Kamu adalah makhluk tertinggi yang mulia, yang dikenal tak tertandingi dalam dao manusia. Namun kamu sebenarnya menggunakan metode yang mengganggu pikiran terhadap generasi yang lebih muda. Benar-benar tidak begitu heroik dan bermartabat, kata Si Hao. Bahkan ketika dia menghadapi makhluk tertinggi, dia masih berani berbicara, tidak merasa takut. Kepahlawanan atau kehormatan apa yang harus dibicarakan dalam metode pembunuhan? Sosok buram itu berkata sambil tersenyum, tidak peduli sama sekali. Akan sangat bagus jika Senior Meng ada di sini. Si Hao berkata sambil menghela nafas, tapi dia merasa itu tidak mungkin. Saat ini, dia benar-benar memulihkan pikirannya. Apakah Meng Tianzeng berani datang? Bahkan jika dia melakukannya, jadi apa? Dia kemungkinan besar akan jatuh di sini. Makhluk tertinggi itu berkata dengan dingin. Dengan satu pemikiran, bintang-bintang besar berputar-putar di langit, bergemuruh dengan kebisingan. Sementara itu, mata air manis mengalir di bawah kakinya, teratai emas tumbuh di sekelilingnya, disertai dengan kekuatan hukum alam. Ini adalah pemandangan tidak teratur yang ditampilkan dari satu pemikiran darinya. Ketika dia berbicara, jenis pemandangan luar biasa ini segera muncul, benar-benar menakutkan. Apakah begitu? Dengan mendengus dingin, pedang surgawi yang mempesona merobek langit hutan binatang surgawi, langsung meretas makhluk tertinggi asing. Ini terlalu tiba-tiba, sinar keemasan cemerlang. Seorang anak muda muncul, rambut hitam panjangnya berhamburan, di tangan kanannya seni pedang, menghasilkan pedang abadi, menusuk ke arah makhluk tertinggi asing. Gelombang kekuatan itu terlalu kuat, mengguncang hutan binatang surgawi. Pada saat itu, auranya meletus, cahaya keemasan menyilaukan kubah surgawi, akan melepaskan pembantaian. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk tertinggi, kuat dan tak tertandingi, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Makhluk tertinggi asing itu terluka. Ketika tetesan darah keluar dari tulang rusuknya, hutan pegunungan yang tak berujung langsung hancur, bumi besar pecah, magma melonjak. Ini terlalu mengerikan. Setelah dia terluka, darah esensi mengalir secara terbalik. Hanya beberapa tetes yang jatuh, namun segera melenyapkan 80 atau 90 ribu li gunung dan sungai, terlalu mengerikan. Ketika hanya setetes darah jenis ini jatuh, itu akan cukup untuk menghancurkan bintang yang hebat. Meng Tianzeng, kamu benar-benar berani datang. Yang tertinggi asing berkata dengan dingin. Harus dikatakan bahwa dia mantap dan mengesankan, layak dikagumi. Dia jelas menderita serangan seni pedang ini, namun dia tetap tenang dan dingin, tidak panik. Penatua hebat? Si Hao terkejut. Penatua hebat akhirnya datang. Selain itu, dia mengambil tindakan pada saat yang genting. Hanya saja, Si Hao sangat terkejut, karena penatua agung saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar muda, melonjak dengan kekuatan hidup. Ini adalah seorang anak muda, yang tampak berusia 20 tahun, di masa keemasannya. Energi darahnya sangat kuat. Armor emas menutupi tubuhnya, melepaskan kecemerlangan, bahkan membuat matahari terguncang. Ini bukan salah persepsi, tapi lebih nyata. Penatua agung saat ini memiliki rambut hitam panjang yang berhamburan ke bawah, mata seperti kilat dingin, wajah heroik seolah dipahat oleh pedang. Tubuhnya yang ramping kuat, mengenakan baju besi emas, tampak seperti dewa perang yang turun. Energi darahnya beriak keluar, mempengaruhi dunia. Di luar, bintang-bintang besar berguncang. Adapun matahari dan bulan, mereka bahkan lebih beresonansi, sedikit gemetar. Jika bukan karena pohon kuno yang menghalangi, Si Hao percaya bahwa dia pasti akan berada dalam kondisi yang mengerikan sekarang, tidak mampu menahan tekanan yang tak tertandingi. Penatua hebat di negaranya yang paling kuat? Bagaimana mungkin Si Hao tidak terkejut? Meng Tianzeng muda ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, vitalitas masa muda, dan energi darah yang melonjak seperti gelombang laut, benar-benar tak terukur. Saat itu, ketika dia bertarung hebat dengan Immortal Wang, Great Elder bahkan tidak menunjukkan penampilan seperti ini. Dan sekarang, ketika menghadapi musuh asing, dia akhirnya membuka segel, menggunakan kekuatan tak tertandingi dari tahun-tahun emasnya. Jadi ini kekuatan makhluk tertinggi? Sepertinya bahkan setelah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang benar-benar menyaksikannya. Si Hao menghela nafas dengan kekaguman. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.